Apalagi di wilayah Kabupaten Gorontalo di bawah pimpinan Bupati 2 periode, Iya. Pak Prof. Nelson Pomalingo. Iya. Jadi ada nggak mau disampaikan Bang Ripo terkait program 2023? Oke, terima kasih Bang Jago Siap. atas kesempatannya yang memang kemarin-kemarin kita janjian, tapi alhamdulillah hari ini kita ketemu. Bisa ketemu. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Bang Jago tiba di kantor ya, Perumda Air Minum ya, Tirta Limutu, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum, Mbak. Nah, ini juga ada Bang Jago mau cek ini. Halo Mbak, Assalamualaikum Mbak. Ini dengan siapa ini Mbak? Yeyen ya. Yeyen. Ini bagian kasir ya. Ini Bang Jago ini. Bang Jago. Salvian Ripo Hiola ST. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Kamis 9 Maret 2023. Bang Jago saat ini berada di kantor Perumda Tirta Limutu, Kabupaten Gorontalo. Dan saat ini di samping Bang Jago bersama Direktur Bang Salvian Ripo Hiola ST. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum Bang Ripo. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Jago. Bagaimana kabarnya Bang Jago? Alhamdulillah sehat. Bang Ripo juga Pak Dir sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Luar biasa. Jadi begini Bang Ripo yang juga direktur ya. Alhamdulillah Bang Jago bisa bertandang ke kantor PDAM ya. Jadi Perumda yang ada di Kabupaten Gorontalo. Iya. Jadi kita kedatangan Bang Jago kemarin-kemarin kan saling untuk Iya. ya janjian, Janjian tapi yang waktu- kelihatannya Waktunya. Bang Ripo ini sibuk dalam menjalankan tugas, Ya, apalagi berbagai kegiatan di awal bulan ya, awal Iya, tahun. Awal tahun. Siap. Jadi begini Bang Ripo, ini terkait program ya untuk 2023. Kan Bang Jago setiap Iya. melaksanakan tugas juga sebagai jurnalis Iya. dan membuat konten seperti ini Iya. supaya masyarakat bisa tahu. Iya, betul sekali. Ini Bang- Apalagi di wilayah Kabupaten Gorontalo di bawah pimpinan Bupati 2 periode, Iya. Pak Prof. Nelson Pomalingo. Iya. Jadi ada nggak mau disampaikan Bang Ripo terkait program 2023? Oke, terima kasih Bang Jago Siap. atas kesempatannya yang memang kemarin-kemarin kita janjian, tapi alhamdulillah hari ini kita ketemu. Bisa ketemu, siap. Perlu Bang Jago ketahui, Iya. saya masuk di sini itu dilantik tanggal 7 Januari 2020. 2020 Ya, ya. kemarin. Masa jabatan direktur itu masih mengacu pada aturan PDAM. Iya. Padahal kita sekarang sudah Perumda. Perumda ya, Iya. berganti nama. Iya. Nah, saya masuk kemarin itu PDAM Kabupaten Gorontalo itu masih dalam keadaan kurang sehat. Betul. Karena berbagai Iya. ya. Nah, alhamdulillah serangan. saya bagaimana program saya yang pertama menyehatkan PDAM sesuai visi misi saya kemarin di hadapan Pak Bupati. Iya. Nah, itu yang ya, program pertama saya yang saya laksanakannya itu mengidentifikasi masalah-masalah. Nah, Setiap masalah di persoalan. PDAM ini pertama jaringan-jaringan kita itu sudah pada tua. Iya. Baik pompa, jaringan pipanya, itu. Nah, kemudian masalah pelayanan, terutama masalah pelayanan Bang Jago. Iya. Nah, disitulah saya mulai bergerak. Kemudian yang paling juga ini tunggakan pelanggan. Tunggakan ya. Betul. Ya, tapi saya bergerak melihat kekurangan-kekurangan pelayanan kami atau item-item yang kami kekurangan dari kurang sehat ke sehat. Iya. Nah, di situ saya bergerak. Saya karena di PDAM itu punya indikator. Ada 4 indikator besar. Siap. Masalah keuangan, Iya. masalah SDM, Iya. masalah pelayanan, dan masalah operasional. Wah. Itu. Nah, 4 itu yang ternyata ada kekurangan. Alhamdulillah tahun 2020 itu pada masa gejolak COVID, Betul. Masyarakat semua masyarakat pada goyang, Pemerintah. kami juga pelayanan takut melayani masyarakat karena jangan sampai juga kena. Iya. Alhamdulillah dengan berbagai upaya kami berupaya, alhamdulillah pada penilaian BPKP audit kinerja tahun 2020, alhamdulillah PDAM itu sehat Iya. dengan nilai poin 2,83. Iya. Siap. 2,83 Luar biasa. Ya, nah. Kemudian berikut, instalasi kami sudah tua, akhirnya saya mengusulkan
pertama membangun instalasi-instalasi dulu, menambah kapasitas. Iya. Nah, kapasitas kami itu dari sebelum saya masuk itu kapasitas itu cuma begitu-begitu. Iya. Ibaratnya- Sebelumnya berapa? Nah, cuma 120. 120 Iya. kapasitas untuk ini ya. Nah, ibaratnya air aqua satu botol itu Iya. yang maksudnya kalau diminum oleh 3 orang masih terasa kenyang. Iya. Kalau bertambah pelanggan jadi satu botol aqua diminum 10 orang pasti akan berkurang. Iya, Tidak rasa puas. Betul. Sehingga pelayanan itu saya tingkatkan. Saya mengusulkan penambahan optimalisasi Iya. ini Bang Jago di Bionga. Alhamdulillah sudah selesai. Iya. Dari 60 liter per detik Iya. ketambahan 60 liter sehingga 120 di situ Bang Jago. Siap. Nah, itu pelayanan itu sampai di Telaga. Iya. Sampai Telaga dan sebagian dan Limboto. Betul. Nah, itu. Insya Allah tinggal mau diserahkan, mau diresmikan langsung oleh Pak Bupati. Kalau sudah penyerahan. Memang ada permasalahannya Bang Jago, Bank Dunia itu maunya itu IPA itu pakai PLN listrik. PLN listrik. Iya, padahal sudah ada genset di situ. Menggunakan genset tenaga ada surya, solar. Iya. ya. Menurut Bank Dunia harus PLN. Nah, sementara diupayakan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Kemungkinan APBD perubahan itu untuk memasukkan pemasangan PLN di situ Pak Bang Iya. Jago. Nah, insya Allah itu kalau ada, Iya. kalau jadi itu akan mengatasi keluhan pelanggan yang ada di wilayah Talaga sampai Limboto Bang Jago. Jadi untuk, ya betul, kalau untuk pelayanan ya, masyarakat yang keseluruhan yang ada di Kabupaten Gorontalo itu ada berapa sih pelanggan? Kalau di dilihat. kita itu pelanggan itu ada kurang lebih 25.000 25.000 pelanggan ya? Iya. Luar Yang biasa. terpasang. Jadi kalau untuk dibanding daerah-daerah lain, Kabupaten Gorontalo terbanyak atau gimana? Masih kota Pak. Masih kota ya? Jadi, Cuma kalau, oh betul. Kalau Muara Tirta ya? Iya. Kalau Bang luas, Sibaudi. luas wilayah, Siap. di situ kita masih menguntung Pak. Kita masih peluang untuk menambah jumlah sambungan. Jumlah sambungan. Iya, jumlah- Tapi karena- yang kedua, deretan kedua, wilayah Kabupaten Gorontalo. Kalau luas wilayah cakupan kita, Iya. itu Kabupaten Gorontalo lebih luas dari kota. Betul. Makanya saya bertekad 80% itu sehingga bisa melebihi dari kota. Karena kita untung di luas wilayah. Betul. Kita diuntung di luas wilayah. Tapi kalau untuk 2023 ada nggak program target berapa? Nah, Siap. program kita tahun 2003 ini pertama sesuai instruksi Bupati, karena Siap. kan ada kurang lebih 10.000 itu sambungan yang tidak aktif. Iya. Nah, sesuai instruksi Bupati pertama yang tidak aktif itu atau yang disegel itu kita akan data kembali. Iya, Nah, dibuka data lagi. kembali kami akan apabila mereka mau berlangganan ke Berlangganan. PDM, kami akan mengesampingkan tunggakannya. Tunggakan. Memang itu segel itu disegel ada 2. Iya. Pertama Biasanya segel kan karena betul. banyaknya tunggakan yang tidak mampu mereka bayar kembali. Kemudian kedua, Mereka tidak mampu. yang pertama itu Bang. Iya. Yang kedua wilayah pelayanan yang tidak sampai ke mereka. Dulunya, gitu ya. dulunya ada air, tapi karena sudah bertambah sambungan, airnya tidak sampai ke mereka. Iya. Dengan adanya bantuan Bank Dunia ini, yang juga kolaborasi antara Bank Dunia dengan pemerintah daerah, Iya. apabila itu beroperasi, pelayanan insya Allah akan ke sana dan yang masih mau berminat kembali, Iya. kami mengesampingkan tunggakan mereka. Betul. Yang penting mereka buka berkeinginan, kita akan buka kembali. Betul. Kemudian membayar rutin setiap bulan. Itu program pertama. Program kedua, kita menambah cakupan pelayanan. Siap. Cakupan artinya menambah sambungan rumah. Iya. Kemudian yang ketiga, tahun ini alhamdulillah di Tibawa, Iya. di Tibawa itu ada pembangunan intake baru. Intake. Iya, ya artinya itu bak yang akan menangkap air masuk ke pengolahan. Siap. Itu anggarannya kurang lebih 6,1 miliar. Iya. 2023 ya? 2023. Kalau kemarin Bang Nuas itu 19 miliar, Iya. kemudian naik jadi 21 miliar, Iya. dana sharing dari pemerintah daerah sekitar 5 miliar. Siap. Nah, 2023 ini karena kemarin di Tibawa ada terjadi bencana, Betul. alhamdulillah insya Allah tahun ini tinggal menunggu lelang Pak Lelang, ya. di provinsi untuk Siap. pembangunan intake itu dengan pompa jaringan distribusinya itu ada sekitar 6,1 miliar. Luar. Insya Allah tahun depan program kemarin Pak Bupati juga ke Bapenas, kebetulan juga Siap. kepala Bapenas itu orang Gorontalo, sehingga mereka memperhatikan. Nah, kita tahun depan itu Ayu Melingo yang rawan air. Di sana kami itu melayani hanya dengan mobil tangki. Iya. Insya Allah di situ adalah kawasan industri, desa strategi dan perkantoran termasuk Korem. Betul. Nah, insya Allah itu akan terbangun tahun depan Ayu Melingo dan itu bisa melayani sampai bandara. Itu program kami ke Jadi depan ini. siap. Ini penyampaian ya. Ini Iya. kita diskusi santai bersama Iya. Dir Bang Ripo. Jadi Bang Ripo, ini Bang Jago juga mau tanya ini. Ini kan berbagai program kan Iya. untuk terkait
ini setiap Bang Jago pantau di seluruh berbagai Iya, daerah ya, betul, betul. kota Gorontalo. Iya. Ini persoalan spam. Ya, Ini kan menggunakan dana PEN kan. ya. Kalau untuk kabupaten sendiri, itu seperti apa sih? Kalau Iya. untuk tahun itu kan dana PEN itu dari tahun lalu. Iya. Dana PEN kami itu kami dapat. Pemulihan ekonomi nasional kan? Iya. Untuk, Kami dapat di Boliohuto. Iya. Nah, memang diperlukan di sana. Kenapa? Karena jaringan distribusi dan jaringan pipa transmisi kami itu Iya. agak kecil, cuma 150. Betul. Nah, kami mengusulkan itu 250. Alhamdulillah itu terjawab oleh dana PEN. Iya. Gunanya apa? Untuk meningkatkan air baku yang masuk ke pengolahan. Siap. Yang tadinya air baku kita di pengolahan kecil, karena apa? Karena jaringan pipa kita transmisinya cuma 150. Iya. Nah, ini alhamdulillah diganti jadi 250. Siap. Itu kurang lebih yang transmisi 3.000 meter, kemudian distribusi 3.000 meter. Iya. Anggarannya kurang lebih 7 miliar. Siap. Alhamdulillah itu sudah selesai dan sudah bermanfaat. Sudah bermanfaat dan sudah kita alhamdulillah Iya. itu pelayanan yang tadinya di masyarakat agak berkurang, Iya. kemudian dengan ada juga pabrik TJT di sana Iya. yang pemenuhannya kapasitasnya harus kurang lebih 500 kubik. Ya, Iya. alhamdulillah kita sudah hampir 2/3 kita penuhi dengan adanya dana PEN itu. Siap. Ya, yang paling urgent kemarin itu kan kita terus terang tahun 2021-2022 dapat dana DAK, Iya. yaitu pembangunan spam Daina, tapi belum sampai sekarang belum selesai. Itu pengusulannya dari PDAM. Betul. Itu pengusulan dari PDAM ke PU dan melalui konsultan perencana. Siap. Jadi ada konsultan perencana yang membuat perencanaannya. Nah, alhamdulillah kemarin tahun 2021 disetujui. Iya. Dari pemerintah pusat disetujui dan melalui dana DAK kurang lebih 6 miliar lebih lah. Iya, siap. Nah, itu. Nah, itu sekarang masih berproses karena masih ditangani oleh PU. Cuma pemanfaatannya itu buat kami luas, meningkatkan cakupan pelayanan, yaitu sebagian Limboto dan Limboto Barat, arah ke Isimu. Iya. Nah, itu kurang lebih kalau kita mengalami perumahan, Iya. rumah, itu kurang lebih ada sekitar 700 sambungan rumah yang Sambungan bisa rumah kita ya? layani. Iya, yang bisa kita layani untuk meningkatkan itu. Jadi menambah untuk pelanggan ya? Yang Iya, ada di... betul sekali. Ya, itu bisa akan menambah terus terang, akan menambah pendapatan kita dan mungkin kita akan lebih berkontribusi ke pemerintah daerah melalui PAD kita. Luar biasa. Jadi berbagai tanggapan juga ya, ini terkait ya air yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Jadi manusia juga butuh air. Iya, betul sekali. Jadi semua Nah. harus lewat ya Bang Ripo juga. Kemarin kurang sehat, jadi sehat. Perumda, dan bisa membuat Bang Ripo ini menjadi sehat. Tapi ini kan berbagai polemik Iya. Bang Ripo ya. Ini terkait pemberitaan Iya. yang menyudut ke Perumda yang ada di Kabupaten Iya. Gorontalo, Tirta Limutu. Iya. Ada nggak yang mau disampaikan? Ini Oh, ya oke. keseluruhan ya. Pertama, Iya, masalah Perumda itu tidak pernah mengelola suatu proyek. Siap. Perumda itu hanya operator, penerima. Ya, Itu aturan yang kita jadi. Kita tidak mau masalah usulan program proyek apa semua itu kita hanya mengusulkan. ya, PDM tidak pernah melaksanakan seperti pembangunan apa tidak, karena Iya. itu aturan. Jadi PDM itu cuma mengusulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terus terang permasalahan PDM itu Perumda itu yang sekarang ini dari dulu itu iya. masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar air, Membayar air apalagi tepat waktu. ya. Padahal kalau air mati saya 1 jam Betul. Banyak itu sudah masukan, di makian. info apa semua. Dan pada biasanya Bang Jago ini yang Iya. yang bikin saya pusing itu air mati 1 hari Iya, dianggap sudah 1 bulan 1 mati bulan, ya. sehingga pelanggan itu tidak mau membayar air. iya. Itu Jadi alasannya mereka ini air nggak hidup, nggak air nggak jalan Kenapa keruh, jalan? ya. keruh, Iya. tapi cuma 1 hari 2 hari. Tapi Dianggap sudah sebulan. 1 bulan. Jadi mereka tidak bayar. Padahal Bang Jago, Ah, siap. pelayanan kami itu kan tergantung dari penerimaan juga dari pelanggan. Betul. Kesadaran pelanggan. Bagaimana kami mau meningkatkan pelayanan? Betul, Kalau pelanggan juga kurang Iya. kurang kesadaran membayar Kesadaran, ya. tepat waktu. Begitu kita mau segel, Semua berbagai Iya. informasi ya Iya. datang ya ke kantor PDAM. Iya. Jadi kesadaran masyarakat harus ya Iya, itu harus ikut juga ya, maksudnya yang disampaikan oleh Pak Dir juga supaya masyarakat bisa tahu bahwa PDAM ini sekarang dari yang dulu kurang sehat dan saat menjadi sehat. Itu berkat Bang Ripo. Jadi mohon dukungan masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo
bayar air tepat waktu ya. Tepat waktu dan ya pelayanan akan lebih maksimal lagi. Itu yang saya ingin Bang Siap. Jago. Selalu begitu. Tetap kami juga Bang Jago Siap. sudah punya petugas lapangan. Betul. Jadi kalau pelanggan Teknis itu tidak, ya? benar, pelanggan tidak punya waktu untuk ke kantor Iya. untuk membayar air, Oh, jadi mereka kami ada keliling ya, ke rumah-rumah? Kami sudah, jadi silakan telepon petugas yang per wilayah itu. Iya. Yang pertama, yang kedua kami juga kerjasama dengan Alfamart, Betul. Indomaret, BRI. bayar lewat ini ya. Iya, mobile online. banking apa itu Brimo Mobile dan banking. ini. Jadi apalagi yang kami mau ini, kemudahan-kemudahan yang kami berikan ke Tapi gini, pelanggan. betul. Kalau setiap pelanggan itu berapa sih kalau setiap bulan dibayar untuk? Nah, biasanya itu. kan mereka protes dengan adanya debit air yang masuk, yang kurang. Nah, itu seperti apa? Itulah masyarakat itu mereka kayak masih seperti dulu. Biasanya mau buka kecil sedikit air Iya. supaya tidak berjalan meter. Iya, meter. Padahal meter itu sudah akurat. Jadi menetes pun dia akan jalan. Jalan ya. Itu yang pertama. Adapun yang bocor-bocor Iya. itu tetap jalan ya. Iya. Nah, kami terus terang kalau pelanggan pertama itu kami petugas segmen itu antisipasi Bang Jago. Siap. Misalnya mereka biasa bayar pemakaian 10 kubik. Siap. Tiba-tiba melonjak 30 kubik Iya. misalnya. Nah, kami petugas ini akan Ngecek. mengecek kalau ada kebocoran, Betul. kami bisa bijaksanai. Iya, Tapi betul. cuma satu kali karena Satu kali. kebocoran kan tidak diketahui. Iya. Begitu kita identifikasi, Pak ada kebocoran ini Pak, tolong diperbaiki. Nah, Iya. kalau instalasi dalam itu tanggung jawabnya pelanggan. Iya. Kami sudah menyampaikan, Pak ini ada kebocoran. Oke lah kita bijaksanai. Kemarin Pak pakai begini kita akan hitung seperti kemarin. Iya. Tapi bulan berikut karena mereka tidak masih dianggap remeh itu kebocoran, Iya. tetap masih pemakaian besar. Betul. Mereka komplain lagi. Betul. Padahal kita sudah kasih tahu duluan. Iya, ini Itu ini kejadian seperti di kota. Iya. Ada pipa bocor ya. Iya. Ini pipa bocor. Hmm. Ini petugas sudah mereka laporkan ya. Iya. Tapi bisa diatasi gitu. Iya. Jadi terkait mengenai pipa bocor itu masuk juga dalam pembiayaan untuk ini ya pelanggan ya. Kalau memang di luar area itu bisa dibijaksanai. Itu tanggung jawab PDM, Perumda. Kalau di dalam instalasi, kayak kan ini listrikan, Ya. kalau ada lampu mati, Siap. putus lampu kan pelanggan yang ini. Betul. Kalau- Tapi seperti di kota itu di bawah kepemimpinan Direktur PDAM Kota Gorontalo Bang Luki Paudi, Ya. itu bisa diatasi semua. Bahkan pipa-pipa bocor ya, Ya. itu semua tim sudah diturunkan di lokasi. Nah, Ya. kami juga ada Luar biasa. Bang Jago. Kami Ya. juga malah piket hari Sabtu Minggu. Ya. Itu kita ada untuk bahan distribusi. Dan itu pelanggan itu Bang Jago, ada kita punya Facebook Ya. untuk mengadu. Ya, Nah, silakan betul. di situ. Nah, cuma yang paling terus terang Bang Jago yang saya tidak habis pikir ke masyarakat itu yang seperti tadi. Ya. Air misalnya 2 hari mati, itu sudah anggap satuan. Nah, perlu diketahui, Ya. Bang, kita punya instalasi ini, intake sumber kita itu yang terutama di ibu kota kabupaten di Ya. Biongasana, Ya, Bionga. itu intake itu di pinggir sungai Bang Jago. Siap. Nah, apabila sungai meluap, Betul. saluran itu pasti tertimbun dengan lumpur, kerikil. Sehingga air Sehingga menjadi keruh. air yang dari sungai untuk masuk ke bak penangkap air Ya. itu tidak ada, tersumbat istilahnya. Nah, itu kalau tersumbat berarti tidak ada pengaliran, Betul. tidak ada pelayanan. Terpaksa kita kalau mau jalan ke sana Bang Jago itu 5 kali menyeberang sungai. Luar biasa. Yang paling parah apabila kita ke sana dalam keadaan cuaca bagus. Betul. Tapi tiba-tiba cuaca sudah mendung, kita harus cepat-cepat kembali Bang Jago. Karena Kalau tidak, sungai sudah meluap, kita tidak bisa kembali ke rumah kita. Nah, itu yang perlu Berbagi biasanya kan perjuangan, pelanggan ya. bilang gitu, ini hujan begini air besar, kayak mati air. mati air. Karena kalau memang pingin dibuka, Iya. pasti kan akan jadi keruh ya. Nah, itu lagi yang kedua. Pengolahan kita itu kan ada ambang batasnya kekeruhan. Iya. Nah, kalau air keruh sekali, Iya. kami punya pengolahan itu terpaksa kita tutup sementara, Tutup matikan sementara. Karena apa? Pengolahan itu sudah tidak bisa mengolah. Siap. Nah, kalau kita paksakan, yang pekerjaan pembersihannya mungkin cuma 2-3 jam, Iya. itu akan menjadi 2-3 hari. Sehingga yang dilema kami Bang Jago, ada pelanggan yang datang ke sana, Iya. Pak, kasih masuk kemari Pak, tidak boleh Pak. Kalau dimasukkan diolah, dia tetap akan keluar jadi keruh. Keruh. Mereka bilang biar keruh, yang penting ada air. Di sisi lain kalau pelanggan, siapa ini keruh? Ya. Mereka keberatan. Itu yang pertama. Yang kedua masalah bahan kimia juga, Iya. kaporit. Dilema kita, ada masyarakat yang alergi dengan bau kaporit. Kaporit. Ada masyarakat yang dia bilang, ini belum pakai kaporit ini. Iya. Jadi dua-dua sisi yang kami bingung ini. Jadi bingung ya, Iya. sebagai- Tapi kami ini tetap melayani sesuai dengan kualitas air. Pak. Iya, siap.
Nah, yang paling tolong, saya cuma mau himbau itu Pak Bang Jago. Ya Iya. kita kerjasama lah antara Kerjasama, pelanggan. ya. Terus terang kesadaran Antara pihak pelanggan. petugas, Iya. PDA Muara Tirta ya, Perumda, Tirta yang Limutu. Tirta Limutu ya. Jadi bersama masyarakat itu bisa saling kerjasama lah. Iya. Mohon dukungan ya Iya. untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Siap. Tingkat kesadaran kami pelanggan itu terus terang masih di bawah. Siap. Masih sekitar 70, 60, alhamdulillah kalau sampai 80. Nah, kita bagaimana kita akan meningkatkan pelayanan. Siap. Ya. Tapi kami walaupun begitu, tetap kami berpacu untuk meningkatkan pelayanan. Luar biasa. Karena apa? Apalagi semua mendekati puasa begini. Ya, apalagi sudah mendekati bulan Puasa, suci Ramadan bulan. ya. Nah. Jadi semangat untuk pihak itu petugas dia, Bang. ya, Iya. Perumda. Jadi yang pertama kita meningkatkan pelayanan mendekati pelanggan. Ya, Pertama, kalau pelanggan mau tidak ada waktu ke kantor, Iya. ya teleponlah. Telepon petugas-petugas yang sudah di wilayah. Sudah di punya, ini ya, mereka sudah punya diberikan tupoksi punya, masing-masing ya, iya, tugas. punya wilayah. Jadi seperti saya kalau mau pergi kantor, aduh ujang atau aduh jauh lagi Siap. panas, mereka telepon, mereka akan siap jemput. iya, iya. Mereka. iya. Ya, kemudian program kami itu sebenarnya program tahun ini kita sensus pelanggan. Siap. Sensus pelanggan. pelanggan ya. Artinya pelanggan-pelanggan yang Round ya. Iya. Jadi setiap daerah, setiap masing-masing ada tim-timnya untuk Kampung ya, mensensus untuk sensus pelanggan. Sensus pelanggan itu artinya yang sudah tidak berlangganan, lagi, sudah Berlangganan. sudah Didata tidak lagi aktif, ya? bisa kita data kembali. Iya. Kita data apakah masih mau berlangganan kembali atau tidak. Luar biasa. Itu. Dan kami bisa memberikan keringanan. siap. Kami menyampingkan dulu Iya, tunggakan betul. mereka. Kalau memang mereka mau Sudah lancar? cuma Iya. mau suka berlangganan, kita akan pasang kembali. Iya. Mereka prioritaskan dulu bulan berjalan. Betul. Itu yang kami sementara sensus. Jadi untuk yang tunggakan-tunggakan bisa disisihkan. Kita kesampingkan ya. dulu, disisihkan dulu. Iya. Ya, betul Bang Jago bilang. Jago akuntansi juga ini Bang Jago. Luar ini. biasa. Jadi ini Pak Dir, ini terakhir ya. Ya, Jadi Bang Jago setelah diskusi terkait berbagai program ya yang disampaikan Pak Dir juga Bang Rivo, ini sebelumnya Bang Rivo ini di mana sih? Ini kan berbagai organisasi. ya, Ada Perpamsi, ya. ada juga Apamsi. Apamsi. Iya, yang baru, Ya. baru dikukuhkan bulan lalu itu. Siap. Jadi sebelumnya Bang Rivo ini di mana? Gitu kalau di Kalau sebagai memang direktur. itu dulunya itu PDM semua itu di Perpamsi Bang. Bang Iya. Jago di Perpamsi. Iya. Bahwa di Perpamsi itu seluruh ada bawah ini kurang lebih ada 400. Siap. 400 PDM. PDM Iya. di Indonesia. Di Indonesia ya. Kami di sini ada DPD Gorontalo yang diketuai oleh Pak Luki Paudi. Oh, jelas. Luki Paudi. Ada power beliau. Ya, kemudian saya wakil ketua bidang pendidikan pelatihan. Siap. Ya, kemudian itu. Itu Pak Sekjen juga Pak Perpamsi Bang Tommy. Pak Tommy Said Hendra itu dia Iya. Sekretaris ya? Perpamsi. Perpamsi. Provinsi Gorontalo. Itu Jadi ya. kalau ada acara-acara ini kalau di Perpamsi pusat, Iya, saya jadi di bawah. betul. Karena Jadi, beliau beliau sekretarisnya. ya, sekretaris Sekjen ya. Sekjennya saya di bawah. Luar Padahal kalau di biasa. sini saya direkturnya. Iya. Tapi Beliau- tetap satu ya. Iya. Kolaborasi bagaimana membuat Iya, betul. ya Perpamsi ini menjadi lebih iya, itu dia. wow di bawah kepemimpinan Bang Dir Luki Paudi ya. Cuma lahir juga yang terbaru. Ya. Bang Jago Apamsi. 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 Nah, itu seperti Artinya apa Pak Apamsi buat Gorontalo? kita itu Apamsi itu mitra sebenarnya dengan Perpamsi. Siap. Apamsi itu asosiasi perusahaan pengolahan air minum dan sanitasi. Dan sanitasi. Sanitasi. Ada ketaman sanitasi Sanitasinya. ya. di Itu situ. seperti apa itu Nah. Pak Dir? Kita ke teman sanitasi sebenarnya sama dengan Perpamsi. Cuma Perpamsi, kita teman ya? sanitasi kan ini limbah. Oh, air berbagai limbah, ini ya, apa limbah, itu, betul. itu. Jadi yang ada di Provinsi Gorontalo. Iya. Tapi kalau untuk Gorontalo sendiri gimana? Guru sendiri karena ini baru Baru ya? dikukuhkan bulan lalu. Kalau Bang Ripo sebagai Saya dipercayakan koordinator Indonesia Timur. Indonesia Timur. Tapi yang di kabupaten di Provinsi Gorontalo baru saya dari PDM. Jadi yang lain itu Jadi harus masyarakat Gorontalo ketahui ya. Iya. Ini Apams ya. ya Apamsi yang, Apamsi. yang diketuai oleh Pak Sofyan Safar. Sofyan Safar, Direktur Luar biasa. Kabupaten Tangerang, Luar biasa. Ini ternyata ya. Kartarahaja. Ini terobosan Bang Ripo juga ini sangat luar biasa. Bukan hanya Direktur Perumda ya, Tirta Limutu, beliau juga merupakan pengurus pusat Apamsi ya. Ya, koordinator Luar Indonesia biasa. Timur. Jadi ada tambahan untuk masyarakat Ada, Gorontalo? saya menghimbau, Siap. sekali lagi saya menghimbau kepada para pelanggan, marilah Siap. pelayanan kami tergantung juga dari kesadaran para pelanggan. Iya, masyarakat juga ya. Dari masyarakat pelanggan. Cakupan pelayanan kami itu mampu sebenarnya sampai 80%. Cuma Siap. masyarakat itu masih belum mungkin 100% percaya ke PDM. Tapi kami berusaha
berusaha. Dan caranya yaitu, tolong. Kami ingin meningkatkan pelayanan, tapi tolong kesadaran juga bayar Harus air. kerjasama yang baik. Ya, kerjasama. Ya, betul sekali itu Bang Jago. Kesadaran bayar air paling cepat itu tepat waktu. Tanggal 20, Pak. Siap. Tanggal 21 sudah denda. Denda. 10.000. Sebenarnya kami itu tidak mau mengambil denda. Betul. Karena supaya pingin, supaya- masyarakat itu lebih sadar Iya, lagi saya ya. sadar. Bayar tepat waktu, Iya. bayar Denda tepat itu waktu. buat kami sebenarnya, kalau memang itu bayar tepat waktu, alhamdulillah kan. Iya. Tidak ada denda, 10.000 di Betul. denda. Kalau 2 hari 20. Tapi tetap. Tetap ya. Iya. Jangankan dia untuk lewati seminggu, tetap 10.000 Tetap denda. Jangan kan itu. Kita ini kasihan di PDM itu punya pengertian sekali. Biasanya nanti sudah 3 bulan baru kita ini. Padahal Jadi, kalau betul. di listrik, aduh. Dan terus terang Bang Jago, saya menganalisis secara psikologi. Siap. Ini pembayaran air ini urutan kesekian. Siap. Pertama PLN, Iya. kedua pulsa, Iya. ketiga pergi pasar. Kipas betul. Kalau bapak-bapak baroko. Merokok. Baru kalau dulu masih ada TV kabel dulu. Nanti dapat ingat kalau sudah segel apa baru mau bayar air. Jadi terakhir PDAM ya? PDAM. Perumda. Kalau mati listrik masih ada lilin Iya, apa. Tapi kalau betul. mati air, Jadi kebutuhan ya, air menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak dan minum perlu- air? iya. Ada. Dan perlu Bang Jago ketahui, ini kan orang di rumah kan, coba bayangkan, itu di Bionga sana berapa kilo Iya. jauhnya. Sampai di sinilah. Betul. Yang punya rumah berapa puluh kilo ke sana. Kecoa, saya kasih gratis, tapi ambil di sana. Ini masih kucak-kucak mata Bang Iya. Jago. So buka keran, ada. Ada. Dan itu cuma 3.000 1 kubik. 3.000 itu 1 kubik. Kalau Aqua ini saja yang ini, Iya. cuma 0, berapa ini 1.000. Betul. No, 1 kubik itu 1.000 liter. Tapi untuk tarif berbagai daerah ya, untuk kota, kabupaten, itu kalau kabupaten sendiri Paling rendah Bang. Berapa Jago. dia? Dari 3.000 per kubik, dari tahun 2015. tahun 2012 sampai dengan saat ini 3.000. 3.000 per kubik. Kota sudah di atas. Kota Bualemu karena sudah di atas. kota sudah mulai Iya, berkembang kan. Iya. Ya. Nah, tapi saya bertekad, saya akan tingkatkan dulu pelayanan. Tapi untuk, ya betul, pelayanan harus Iya, dimaksimalkan. itu yang Tapi dengan berbagai program yang sudah Pak Dir sampaikan, itu 2023, 2024 itu akan Insya Allah, ya. kalau sudah sebenarnya kalau Bank Dunia Nuas punya itu sudah diserahkan, Ya. itu pelayanan terus terang saya akan ekspansi besar-besaran. Luar biasa. Jadi ini sudah berakhir juga jaringan podcast ya, diskusi santai ya bersama Bang Rivo juga selaku Direktur Perumda Tirta Limutu yang ada di Kabupaten Gorontalo. Mari minum dulu teh dulu Oh, Bang siap. Jago, biar cuma teh Bang Jago. Siap. Ini alhamdulillah Bang Jago bisa dilayani dengan jamuannya. Ini teh. Jadi makasih nih Pak Dir, Bang Sama-sama. Rivo sudah meluangkan waktu karena kemarin itu janjian sudah selama Iya, sebulan ya. Iya, Tapi betul sekali. karena dengan berbagai aktivitas Bang Rivo juga sibuk dalam menjalankan tugas demi menyehatkan ini perumda yang ada di Kabupaten Gorontalo. Jadi alhamdulillah saat ini bisa jalin Iya, diskusi alhamdulillah santai. kita bisa ketemu. Dan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo juga. Jadi makasih nih Bang Sama-sama, Bang Jago. Rivo Iya. sudah meluangkan waktu untuk Bang Jago. Jadi bro, setelah Bang Jago diskusi santai ya bersama Bang Rivo selaku Direktur Perumda Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo, maka Bang Jago pengen akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.